Sejak kecil hingga remaja, Syaiful sangat dimanjakan oleh ibunya. Namun perlakuan manja dari ibunya itu tidak dapat mengisi rasa kesepian dalam diri Syaiful. Kesibukan kerja kedua orang tuanya membuat Syaiful jarang bertemu dengan orang tuanya. Saya merasa sepi di rumah ya. Jadi karena kesepian itu akhirnya saya merasa sepi, akhirnya saya mencari teman. Ternyata teman-teman saya yang saya dapati anak tongkrongan. Namun pergaulannya dengan mereka telah membawa Syaiful mulai mengenal minuman keras. Bahkan Syaiful sering bolos sekolah sambil minum minuman keras hingga mabuk. Hingga suatu hari, orang tua Syaiful melihat perubahan pada anaknya. Ketika saya pulang dari sekolah, saya selama ini nutup-nutupin, dan kedua orang tua saya ini, papi dan mami ini, hanya dengar dari orang. Tapi pas waktu saya pulang, papi ini tahu saya mabuk. Jadi dia marah sekali. Dia merasa papi dan mami sudah menyayangi saya, tapi saya mengabaikan. Padahal dia inginkan, papi dan mami inginkan saya sebagai seorang yang baik lah gitu. Papi marah, dia menyilet saya. Ketika disilet saya les gitu. Mungkin ya saya menangkis tapi kena tangan. Akhirnya mami keluar membela saya. Itulah saya lihat mami luar biasa gitu, sangat menyayangi saya. Jadi selama ini kalau papi marah dengan keadaan saya, mami selalu bela. Lulus dari STM, Syaiful melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi di Medan. Setelah kuliah beberapa semester, Syaiful mendengar bahwa ibunya sakit. Dan dia pun pulang ke Jakarta, lalu menemui ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit Cipto itu diambil duit ya, bawa bantalnya, dikasih duit 3 juta. Saya kalau pulang ke Medan gak usah pikirkan mami, tetap kau sekolah di Medan. Lalu akhirnya saya pulang juga ke Medan karena waktu itu mau ujian semester. Saya pulang ke Medan. Setelah saya pulang ke Medan untuk melanjutkan sekolah, tiba-tiba beberapa bulan saya dengar kabar bahwa mami meninggal. Lalu akhirnya saya tambah kecewa lah dengan keadaan seperti ini. Seolah udah tidak ada lagi orang yang mau memanjakan saya. Sudah tidak ada orang lagi yang mau mendengarkan saya. Maka itu saya banyak menekan obat-obatan. Untuk tujuan saya cepat-cepat mati. Tapi ternyata saya nggak mati meminum barang itu. Ternyata saya masih hidup sampai saat ini. Syaiful semakin larut dalam minuman keras. Bahkan untuk mendapatkan uang untuk membeli minuman keras itu, Syaiful tidak segan-segan melakukan penodongan. Namun kejahatan Syaiful tercium oleh polisi. Syaiful pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketidaknyamanan di dalam penjara membuat Syaiful ingin cepat-cepat keluar dari penjara. Dia merasa menyesal dan berjanji pada dirinya tidak akan melakukan penodongan lagi. Akhirnya Syaiful pun keluar dari penjara. Lalu Syaiful pergi merantau ke Halmahera untuk mencari pekerjaan. Saya berpikir, saya juga nggak mau seperti begini terus. Hanya seperti ini yang saya lakukan, mabuk, tidur pagi, bangun sore, mabuk, tidur pagi, bangun sore. Jadi apa yang saya dapat dari ini semua? Ya saya melihat kawan-kawan saya sudah mulai jadi, yang dulu teman kuliah saya sudah mulai bekerja dengan baik. Dan saya tidak ada pekerjaan, akhirnya saya coba mencari pekerjaan. Saya ingin hidup baru, saya ingin punya rumah seperti itu. Saya ingin punya keluarga di sana juga. Itu tujuan saya ke Halmahera. Suatu hari, Syaiful dengan beberapa temannya sedang bercakap-cakap di pinggir pantai sambil minum minuman keras. Lalu datanglah seorang pria mendekati Syaiful. Dan dia pun menawarkan pekerjaan kepada Syaiful. Saya bekerja di pelabuhan. Saya sebagai shipping, quality control, itu saya bekerja. Suatu hari, Syaiful mencari tempat makan. Dan Syaiful menemukan sebuah warung makan di dekat tempat kerjanya. Kemudian Syaiful sering makan di warung itu. Akhirnya, Syaiful akrab dengan keluarga pemilik warung itu. Mereka adalah Ibu Sinche, suaminya bernama Jansen, dan anaknya bernama Hendrik. Ya, saya merasakan mereka baik dengan saya. Kadang-kadang saya belum gajian, kadang-kadang nggak usah bayar. Nanti aja bayarnya gitu kan. Dan lalu mereka menawarkan saya tempat pada saya. Kalau kamu mau tinggal di sini dengan Hein boleh, anak ini. Saya melihat dari keluarga Om Seng ini dan anaknya itu sangat baik. Dan dia menganggap
saya sebagai bagian dari keluarga mereka. Padahal mereka tahu bahwa saya ini tukang mabuk dan segala macam gitu. Walaupun saya bekerja, tapi kalau selesai bekerja saya biasa minum. Ya, saya melihat bahwa orang ini, keluarga ini, yang disembah mereka adalah Tuhan Yesus. Saya pengen tahu sampai mereka itu bisa sebaik ini. Lalu Syaiful bertanya kepada Om Seng tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Lalu tiba-tiba dia cuma bilang bahwa kalau kami percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Lalu saya berpikir, sombong sekali Yesus ini. Siapa sih dia? Main nunjukin jalan aja, itu pikiran saya seperti itu. Akhirnya perkataan Om Seng ini membuat saya tertarik. Lalu setelah itu ya, udah kalau kamu pengen tahu jawaban siapa Yesus itu, baca aja nih Alkitab. Lalu dia memberikan Alkitab kepada saya dan akhirnya Alkitab itu saya baca. Dan salah satu hal yang menyentuh saya adalah tentang orang perempuan yang tertangkap berzina ini. Cerita ini mengatakan Yesus berkata kepadanya bahwa dosamu telah diampuni dan jangan diulangi lagi. Cerita inilah yang membuat rema bagi saya. Tuhan Yesus luar biasa. Dosa yang begitu besar, ternyata Tuhan berikan pengampunan. Akhirnya saya mulai lebih sering membaca Alkitab itu. Mulai saya lanjutkan membaca Alkitab itu seterusnya. Lalu saya mulai yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya melihat keberadaan hidup saya. Saya melihat dosa saya yang dahulu. Saya suka jahat sama papi saya. Saya juga jahat juga sama mami saya. Artinya saya ternyata seorang pemabuk. Bahwa saya juga orang yang berdosa. Siapakah yang bisa mengampuni hidup saya? Siapakah yang bisa mau melakukan agar orang bisa berbuat baik kepada saya lagi? Kalau orang melihat keadaan saya seperti ini. Saya berdoa di dalam kamar. Saya berdoa kepada Tuhan di dalam kamar. Tuhan, apakah Engkau sebagai Tuhan tolong tunjukkan saya? Tapi Tuhan tidak menunjukkan diri Dia gitu. Tapi Tuhan memberikan pengertian kepada hati saya bahwa Engkau adalah anakku. Setiap perbuatan yang Engkau lakukan, jika Engkau menerima aku, maka aku akan mengampuni. Bahwa Dia tidak ingin saya mati binasa, tapi Dia inginkan saya menjadi pewaris kerajaan. Kalau akhirnya saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan, saya merasakan sukacita. Saya merasakan satu seperti saya hidup baru. Terus saya merasakan bebas. Bebas seperti orang yang baru bebas dari keluar penjara, saya merasa bebas. Setelah saya bertobat, memang untuk meninggalkan minuman itu agak berat ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ubahkan saya. Tapi Tuhan sampai saat itu ya belum memberikan jawaban. Tapi akhirnya saya sendiri yang memutuskan, Tuhan saya mau berhenti Tuhan. Saya mau berhenti. Saya nggak mau yang kayak gini lagi. Saya nggak mau lagi namanya minum-minuman keras. Saya sudah kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena itu saya mau berhenti Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kalau saya memiliki Engkau. Ternyata Engkau mau menerima saya sebagai anak-Mu. Dan ternyata Engkau memberikan peluang kepada hamba-Mu ini yang tidak benar, yang Kau tahu. Tuhan aye, babe di sorge.
aye babe di sorge. Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa. Yang percaya diampunin dosanya. Yang percaya kagak binase. Percaya, pujilah Dia. Ayo kita semua orang yang percaya bersukacita. Ayo kita semua orang yang percaya puji namanya. Ayo kita semua orang yang percaya sembahlah Dia. Karena Dia kita diberkatin. Karena Dia kita diselamatkan.